Prabowo Subianto mendengar laporan anggota DPR Malaysia itu bertambah berang. Seakan-akan Malaysia renungkan secara jujur sebelum Anda memutuskan tidak setuju atau beralih ke video lain. Satu hal yang saya pikirkan, bahwa sebelum kita semua mati dalam kemelaratan dan Indonesia tinggal nama dalam sejarah dunia, renungkan ini baik-baik. Saya itu cukup merinding ya, melihat fenomena politik akhir-akhir ini. Merinding bukan karena takut, tapi bangga karena Presiden Prabowo untuk kembali mengaktifkan demokrasi terpimpin ala Soekarno di tengah situasi ekonomi politik dunia yang sedang tidak stabil. Dan dampaknya kini kita rasakan sekarang. Presiden Prabowo Subianto sangat khawatir dengan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini tengah menggunakan produk-produk demokrasi yang kebablasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino Television Indonesia kali ini membongkar bagaimana situasi dalam negeri kita, dan perlu Anda tahu bahwa negara kita dalam kondisi tidak baik-baik. Artinya jika kita tidak berkuat dan kita tidak menyatu, dan bahaya negeri kita. Artinya maraknya intelijen asing yang tengah mengobok-obok negeri kita atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja kita harus lawan mereka, dan saatnya untuk kita melawan. Saudara Indonesia tercinta, dari Sabang sampai Merauke, kita harus segera sadar. Karena jika kita tidak sadar, kita celaka. Artinya saat ini negara kita sedang diobok-obok dan sudah mengarah ke peristiwa 1998. Dan itu kita harus lawan. Memburuknya ekonomi kita dan maraknya intelijen asing yang tengah mengobok-obok mengadu domba sesama anak bangsa. Jika kita tidak sadar, karena itu mari kita ikuti dan ikuti. Ekonomi memburuk, APBN kita minus, daya beli berkurang, dan banyak pengamat yang mengatakan kondisi saat ini sudah mirip seperti krisis tahun 1998. Dengan disetujuinya rancangan Undang-Undang TNI menjadi undang-undang oleh DPR RI kemarin, maka apa yang saya pikirkan dan usulkan itu kini dilakukan Prabowo. Kita memang perlu menonaktifkan demokrasi yang sangat liberal ini untuk sementara waktu sambil menata ulang semua aspek cara kita bernegara. Demokrasi liberal yang sudah kita praktekkan setelah reformasi nyatanya tidak membuat bangsa ini menjadi lebih maju. Kebebasan sipil memang hadiah istimewa yang diberikan reformasi. Tapi coba lihat sekarang ini, korupsi terjadi di mana-mana, bahkan sampai ke level desa. Generasi muda kita yang seharusnya sudah dipersiapkan matang menuju puncak bonus demografi sekarang minim skill. Mentalnya hanya rebahan, malas-malasan, dan kehilangan kreativitas. Jika situasi ini tidak direm untuk sementara, maka bus besar yang bernama Indonesia bakal jatuh ke jurang kebangkrutan. Bus ini sekarang sedang menuju ke sana, membawa 282 juta penumpang, dan pilihannya ada di tangan Om Sopir Prabowo. Mau lanjut atau rem lalu berbalik ke jalan yang benar?
Saudara, kita semua harus sepakat dan biarkan Prabowo menjadi sopir kita yang baik untuk kita mencapai ketujuan kita dan tujuan bangsa kita yang adil dan makmur. Karena itu nonton video ini sampai habis, lalu renungkan dan silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Saya sedang membayangkan sebuah ide yang menurut saya cukup gila dan mungkin banyak dari teman-teman yang tidak setuju. Tapi ide ini harus saya sampaikan karena menurut saya sangat penting dengan kondisi Indonesia dan dunia saat ini. Kita perlu tarik nafas sejenak dan menonaktifkan demokrasi yang malah menggiring kita semua ke jurang kehancuran. Saat ini kita menganut sistem demokrasi dan makin ke sini kita lebih condong ke demokrasi liberal ala Amerika dan Barat. Coba kamu bayangkan, di tengah situasi kemiskinan, goncangan kebudayaan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kita disuguhkan dengan sistem demokrasi liberal yang menekankan persaingan individu dan kebebasan. Hasilnya, ketimpangan antara orang miskin dan orang kaya, dan orang pintar dan berpendidikan rendah semakin menganga lebar. Yang miskin terus miskin dan yang kaya semakin bertambah kaya. Demokrasi mengalami kemunduran secara substansial karena terjebak dalam ongkos politik yang sangat mahal. Akibatnya ruang politik banyak diisi oleh orang-orang kaya yang memanfaatkan kemiskinan masyarakat untuk ditukar dengan uang. Ini fakta loh. Jika kamu punya sedikit waktu saja untuk berbaur dengan orang-orang kecil, sudah lumrah mendengar cerita maraknya politik uang dalam setiap perhelatan pemilu. Ada dari antara mereka yang bahkan menceritakan kejadian itu dengan senang. Dengan senang apanya? Justru itulah merupakan awal dan titik kehancuran semua generasi bangsa kita. Bahkan kita punya generasi akan bermalas-malasan seperti generasi di Malaysia. Dan menganggap politisi yang gemar bagi-bagi duit itu sebagai pahlawan penolong. Lantas, apa mereka salah? Saya adalah orang yang paling tidak setuju jika menyebut rakyat salah karena menerima atau meminta-minta uang dan sembako. Justru, sistemlah yang membuat mereka terus bahkan semakin miskin sehingga tidak punya posisi tawar yang kuat dalam menentukan pilihan politik. Rakyat dimiskinkan oleh sistem yang membuat mereka mau tidak mau harus menukar suara dengan uang. Sudah bisa ditebak bahwa ongkos politik yang mahal ini pasti akan melahirkan pemimpin yang korup dan tidak pro rakyat. Partai politik yang seharusnya mengedukasi masyarakat malah terjebak dalam pragmatisme akut yang hanya berpikir meraih kekuasaan, uang, dan kenikmatan tubuh. Lantas, siapa yang salah? Apakah rakyat atau politisi? Sayangnya dua-duanya tidak salah. Baik rakyat maupun politisi justru menjadi korban dari sistem demokrasi yang sangat berwatak kapitalistik dengan uang sebagai berhala utamanya. Karena itu saudara, hadirnya Prabowo di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan bangsa kita. Karena itu harus kita percaya sepenuhnya kepada Prabowo. Prabowo lah yang paham tentang politik global dan politik yang ada di tanah air kita. Mereka akan hancurkan kita. Kita sudah salah mengartikan demokrasi. Kita boleh berbangga karena berhasil menumbangkan rezim Orde Lama dan Orde Baru. Tapi kita lupa untuk menghasilkan sistem yang benar dan sesuai dengan corak masyarakat Indonesia. Ibarat menaiki mobil, sopir dan kondekturnya selalu berganti. Tapi kita lupa bahwa mobil yang kita tumpangi sudah disetting menggunakan remote control jarak jauh agar selalu tersesat di jalan yang salah. Dengan kata lain, kita dipaksa bermain di lapangan lawan di mana di setiap area sudah dipasangi jebakan. Ya, pasti akan selalu kalah. Lalu sistem apakah yang cocok dengan corak bangsa Indonesia? Bung Karno sudah jauh hari mengutarakan hal ini. Corak bangsa Indonesia adalah sosialisme, bukan demokrasi liberal. Dasar paling utama dari sosialisme Indonesia itu adalah gotong royong. Itulah sebabnya dalam pidato 1 Juni, Bung Karno menyebut, jikalau kalian tidak terima dengan 5 sila, maka kita peras lagi menjadi trisila.
Dan jika kalian juga tidak menerima Trisila, maka kita punya Ekasila. Dan Ekasila itu adalah gotong royong. Namun dalam sistem demokrasi liberal, kita dipaksa untuk tercabut dari akarnya. Gotong royong terus dirongrong oleh demokrasi liberal yang menekankan persaingan individu. Dan praktek itulah yang mengakar dan terjadi sekarang ini. Sayangnya Bung Karno jatuh duluan. Saudara, sadarkah kita siapa yang menjatuhkan? Yang menjatuhkan itu adalah CIA atau alias Amerika dengan konsep demokrasi yang mereka saat ini memberikan ke kita. Dan itu harus kita lawan. Sebelum konsep sosialisme Indonesia itu terwujud, ia sadar sosialisme murni yang dikenal dengan komunisme juga banyak kelemahan. Karena itu ia bermaksud mengkawinkan konsep sosialisme itu dengan kapitalisme. Maka lahirlah 5 sila Pancasila sebagai jalan tengah. Bahkan dalam sila keempat sudah jelas diterangkan, demokrasi kita adalah demokrasi permusyawaratan, bukan liberalisme demokrasi. Sayangnya lagi, rejim Soekarno terjebak dalam perang dingin antara kapitalisme barat dan komunisme Rusia. Ia tumbang karena Indonesia menjadi arena perebutan hegemoni blok barat dan blok timur, di mana puncaknya melahirkan peristiwa G30S PKI tahun 65. Karena itu saudara, jika kita tidak sadar, kita juga akan dibuat seperti mereka, sebagaimana peristiwa 1965 itu. Karena itu, wahai bangsaku, wahai seluruh pemuda, sadarlah sekarang ini. Sistem Orde Lama pun direset ke titik nol. Konsep dan penerapan Trisakti Bung Karno, kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian secara budaya seakan lenyap. Padahal, jika hal ini dijalankan, maka pasti rakyat sudah pintar dan sejahtera. Kita pun bisa siap menghadapi dinamika globalisasi dan mampu bersaing dalam sistem demokrasi liberal. Hal ini diperparah lagi dengan kehadiran rejim Soeharto. Soeharto membuka keran investasi asing di tengah Trisakti Bung Karno yang belum dijalankan secara matang. Inilah titik awal kehancuran Indonesia. Kita belum berdikari secara ekonomi, tapi dipaksa untuk bersaing dengan investasi asing yang makin menggurita dalam setiap sendi kehidupan kita. Dan di saat itu, waktu zamannya Soeharto, hampir semua tambang-tambang dikuasai oleh investor-investor asing. Bahkan perjanjiannya membuat kita hancur-hancuran dan hampir seluruh tambang kita milik asing. Di saat yang sama, Soeharto gencar meminjam uang untuk pembangunan fisik, tapi lupa membangun budaya atau manusianya. Maka tahap selanjutnya kita belum berkepribadian secara budaya, tapi dipaksa untuk bersaing dengan kebudayaan barat yang juga terus mengakar kuat. Jika ekonomi dan budaya sudah tergerus selama 32 tahun Soeharto memimpin, maka kedaulatan di bidang politik juga ikut tergerus. Situasi ini pun makin tak terkontrol oleh gelombang reformasi tahun 1998. Selama 32 tahun dikekang Soeharto, membuat kelas menengah Indonesia berontak menginginkan kebebasan. Alhasil, Soeharto tumbang dan keran kebebasan dan persaingan dibuka lebar di tengah situasi kemiskinan dan kemelaratan rakyat. Demokrasi pun semakin liberal dan kapitalistik. Jurang kemiskinan makin menganah dan kita terus memaksakan diri kita hidup dalam sistem tersebut. Menurut Anda, apakah ini yang dinamakan dengan sebuah kemajuan atau malah kekonyolan? Kita sudah salah. Negara ini tidak akan maju jika berkembang dalam sistem demokrasi saat ini. Kita butuh jeda sejenak. Di jeda inilah hadirnya Prabowo untuk menyelesaikan dan membantu kita semua rakyat Indonesia. Makanya kita semua harus percaya kepada Prabowo untuk menaudai negeri ini. Butuh menarik nafas sebelum kita terus berlari tak karuan di lapangan lawan, lalu pada akhirnya mati kehabisan nafas sebelum Indonesia genap 100 tahun pada 2045. Karena alasan inilah
Alasan inilah yang membuat kita jeda sebentar untuk kita tinggalkan demokrasi liberal yang merusak dan bahkan mengobok-obok dan mengadu domba sesama anak bangsa. Mari kita percayakan ke Prabowo. Saya membayangkan untuk menonaktifkan sistem demokrasi liberal untuk sementara. Kita bangun kembali Trisakti Bung Karno, tapi dalam konsep demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Prabowo Subianto. Teman-teman, kita sudah terlalu jauh berlari tanpa tujuan. Saatnya kita berlari dengan tujuan. Tujuan itu adalah dengan konsep Prabowo yang saat ini akan membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Ayo kita dukung Prabowo. Dan saudara, saatnya kita mempercayakan negeri ini kepada Prabowo. Karena Prabowo sangat memahami politik global dan juga apa yang akan kita lakukan. Dan bagaimana negeri ini kita satukan dan kita padukan semua kekuatan dengan sifat-sifat yang sudah digalangkan sebagaimana konsep Prabowo itu adalah konsep Bung Karno. Dan konsep ini harus kita selesaikan sebagaimana mestinya agar negeri kita menuju ke arah puncak suksesnya. Jayalah bangsaku, sukseslah bangsaku, maju dan terus maju. Itulah Indonesia Jaya. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus anak bangsaku, salam kebangsaan.